Ya, Sobat Bonanza, terima kasih masih bersama dalam talk show 1 jam bersama SMP Pawiatan Daha 2 yang ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 19 Kota Kediri. Sudah berdiri sejak tahun 72 ya. Pokoknya ya kalau sejarahnya flashbacknya tahun 1927 ya, sebelum Indonesia merdeka, masih zaman penjajahan Belanda ya. Oke. Baik, dan di studio masih bersama dengan Ibu Elok, Kepala SMP Pawiatan Daha 2, Ibu Triana, Wakil Kepala Sekolah, dan juga Pak Sukarji, Ekstra Campur Sari. Anda yang ingin bertanya tentang SMP Pawiatan Daha 2 masih ada waktu, silakan bisa bergabung langsung di 778-555 atau bisa SMS dan WhatsApp di 081 55624444 ya. Oke, kali ini dari saya ini pertanyaannya ya. Tapi ini pernah ada image misalnya kalau di SMP swasta itu anaknya nakal-nakal gitu ya. Kemudian disiplinnya juga kurang gitu. Nah, bagaimana dari SMP Pawiatan Daha 2 ini mengubah image seperti itu dan membuktikan bahwa dengan mempercayakan pendidikan di SMP Pawiatan Daha 2 ini, orang tua tidak perlu khawatir akan mendidik mereka yang tadi sesuai dengan visi misinya ya memang ya. Itu sudah pembuktian semacam apa yang sudah dilakukan. Iya, terima kasih Mbak. Yang utama itu adalah komunikasi Mbak, yang penting. Jadi dari keluarga harus selalu bisa komunikasi dengan pihak sekolah. Karena kalau ada apa-apa dengan siswa, kita langsung panggilan orang tua. Kemudian dari anak sendiri itu ya alhamdulillah sampai saat ini untuk SMP Pawiatan Daha 2 anak-anaknya baik-baik, alhamdulillah. Bahkan kalau sudah lulus SMA itu menjadi lebih baik lagi. Sopan santunnya juga baik. Oh, masih monitor ya? Iya. Kemarin itu saya juga begitu, di jalan itu ketemu dengan siswa. Lah kalau saya kan enggak hafal ya, karena setiap tahun selalu muridnya. ganti. Itu juga menyapa dengan sopan santun. Terus begitu tahu anaknya, seingat saya anak itu dulu itu nakal. Tapi gitu. Iya. Karena apa? Selalu kita tekankan kalau sudah keluar dari sekolah tolong jaga nama baik sekolah, sopan santun, etika, kemudian hormat kepada orang tua. Itu selalu kita sampaikan, Mbak. Kemudian untuk pengawasan kita bekerja sama dengan pihak dari luar, mulai Satpol PP, kemudian Babinsa, kemudian dari lingkungan sekitar. Kalau seandainya, alhamdulillah untuk kerjasama dengan lingkungan sekitar itu baik sekali. Misalkan saja ini ada anak bolos, kemudian ada dari pihak lingkungan sekolah itu tahu langsung ke sekolah, laporan. Kemudian gini kita langsung cari, kita telusuri anak itu di mana, langsung Mbak begitu, kita jadi begitu ya. Terus kemudian nanti kalau anak itu sudah tidak masuk 3 hari tanpa keterangan, langsung dari pihak wali kelas maupun BK itu turun kunjungan ke rumah. Oke, diklarifikasi ya ini. Betul. Benar-benar nggak masuk karena apa atau pamitnya sekolah ternyata nggak ke sekolah gitu ya. Oke, baik ya. Jadi dari Bapak Ibu gurunya juga nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir kalau sudah masuk di SMP Pawiatan Daha 2. Sudah dipercayakan sepenuhnya, tapi tetap peran orang tua juga penting ya. Penting sekali ya. Pokoknya selama di sekolah lah ya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan saya ya. Ini ada lagi dari Pak Gito yang ada di Campurjo ini yang ditanyakan adalah sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun ini ya, apa tantangan terbesar untuk mengajar murid-murid SMP yang relatif masih labil, kemudian juga masa transisi menjadi remaja usia belasan kan ya, remaja, dari anak-anak ke remaja gitu ya. Kemudian bagaimana untuk menghadapi hal seperti itu? Iya, kita dengan pendekatan, Mbak. Jadi kita misalkan saja ada anak ya, kita tahu untuk saat ini kemarin ya, karena kalau ini pandemi ini memang enggak bertatap muka sehingga kita tidak tahu untuk yang di luarnya, tapi kita selalu pengawasan. Jadi dari grup
orang tua juga ada. Oh, ada grupnya. Ada sehingga orang tua itu bisa juga langsung ke wali kelasnya kalau ada apa-apa dengan putra-putrinya. Kemudian kita sendiri juga begitu. Jadi selalu pengawasan. Anak-anak kalau pulang sekolah itu selalu kita awasi. Maksud saya itu diawasi itu harus pulang. Kalau memang ingin main-main itu harus minta izin orang tua. Dari sekolah gitu. Langsung main gitu ya. Jadi, kemudian kita selalu mengumpulkan, sering kita mengumpulkan orang tua untuk bersama-sama. Karena tidak menutup kemungkinan kalau tanpa ada kerjasama dengan orang tua itu juga tidak mungkin, Mbak. Karena di sekolah kita yang punya hak untuk mendidik kita, tapi di luar sekolah itu pengawasan kita hanya jangkauannya kan hanya nggak terlalu jauh itu. Jadi sehingga kalau sudah lepas dari sekolah itu orang tua juga harus ikut mengawasi. Iya. Sehingga komunikasi itu tadi yang sangat penting. Jadi sangat kita perlukan. memang ada tantangan tersendiri ya. Iya, memang betul. Apalagi kondisi saat ini, Mbak ya. Kalau anak-anak SMP itu kenakalan remaja itu kebanyakan apa sih? Kalau di SMP Pawiatan 2 itu yang sering terlambat masuk. Oh, begitu. Rumahnya jauh atau gimana? Bangun kesiangan. Alasannya seperti itu, Mbak, selalu. Oh, begitu ya. Oke, baik. Ya, itu. Jadi silakan sahabat Bonanza, masih ada waktu sampai jam 11 siang nanti. Anda yang ingin bergabung langsung di 778-555 atau SMS dan WhatsApp di 081-55624444. Nah, sekarang saya juga ingin tanya tentang penggunaan HP. Kalau di SMP Pawiatan Daha ini apakah ada aturan khusus terkait penggunaan HP atau bagaimana? Ada sesekali ada rahasia apa enggak untuk? Iya, kita memang di kondisi seperti kemarin itu nih, Mbak ya. Kita HP juga perlu untuk pembelajaran, perlu. Karena jadi di saat juga, anak-anak pada saat pembelajaran harus menggunakan HP, ya kita beri kesempatan. Tapi pada saat tidak ada pembelajaran menggunakan HP, anak-anak yang bawa HP tolong dikumpulkan di meja depan. Begitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi tidak dilarang membawa HP ya, karena memang juga untuk komunikasi dengan betul orang tua. Lah itu, ya betul, ya. Ya, baik. Jadi tetap dikontrol ya. Kontrol ya. Jadi kalau memang membawa ya harus dikumpulkan di depan. Pada saat saat pembelajaran. Ya. Itu. Tapi tidak ada kan harus kriteria HP-nya yang sekarang kalau nggak Android juga nggak bisa untuk akses ini kan ya. Jadi nggak masalah kan Android apa kalau tidak. memang itu misalkan dalam satu kelas itu yang bawa HP hanya 3, ya berarti anak-anak harus kita masukkan ke lab komputer. Oh, begitu. Multimedia, Ada lab komputernya. Ada lab komputer, ada lab multimedia. Multimedia itu biasanya untuk langsung pembelajaran, Mbak. Kalau yang lab komputer itu kita gunakan pada saat ujian nasional yang berbasis CBT, itu. Oke, baik ya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, tapi kita akan jeda dulu ya. Nanti di segmen terakhir kita akan mendapat kejutan. Kejutannya apa ya? Jangan kemana-mana, ditunggu ya. Kami akan kembali selepas beberapa jeda pariwara. Tetap di 100,9 Bonanza FM dalam talk show 1 jam bersama SMP Pawiatan Daha 2 Kediri.